جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Dikatakan dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, atau lebih tepatnya di kitab mukhtasarnya, setelah menyitir ayat dari surat Al-Mu'minun, Ibnu Qayyim berkata, "Fa'amma nafkhur ruhi faqad ruwiya sarihan 'ani sahabati annahu innama yunfakhu fihi ar-ruhu ba'da 4 ashhur kama dalla 'alaihi zahiru hadits Ibnu Mas'ud." Sedangkan mengenai peniupan ruh di rahim ibunya, diriwayatkan secara jelas dari para sahabat bahwasanya roh itu ditiupkan setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan, 40 4 bulan, yang ditunjukkan oleh zahir dari hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian wabana al-Imam Ahmad madhhabahu al-mashhur anhu ala zahiri hadis Ibnu Mas'ud. Dan Imam Ahmad membangun madhab beliau yang masyhur berdasarkan zahir hadis Ibnu Mas'ud ini, wa anna at-tifla yunfakhu fihi ar-ruhu ba'da al-4 ashhur, bahwasanya bayi ditiupkan ruh setelah berumur 4 bulan. Wa annahu, nah di sini penting, wa annahu idza saqata ba'da tamami 4 ashhur sulliya alaihi. Dan apabila terjadi keguguran di rahim ibunya, keguguran setelah genap berumur 4 bulan, maka bayi tersebut disolatkan. Setelah 4 bulan, ya. Dihitung saja kan, sekarang kan sudah bisa lah menghitung kapan startnya kehamilan. Dan 4 bulan, kalau hal ini 4 bulan dihitung dengan kalender Hijriyah, ya, artinya 29 kali 4 gitu aja. 29 kali 4, ya. Karena hal-hal semacam ini masuk sifatnya ta'abbudi, peribadatan, maka harus pakai kalender Hijriyah. Apa ininya, barometernya gitu. Karena kalender Hijriyah atau bulan Hijriyah itu standarnya 29. Kecuali kalau hilal tidak terlihat 30, tapi kita kembali ke standar 29 kali 4 berarti. Ya, standarnya begitu. 4 bulan lah. Dimutlakkan 4 bulan. 4 bulan Hijriyah. Jadi tidak dengan apa? Tidak dengan kalender Masehi. Kaidahnya jemaah sekalian, hal-hal yang sifatnya ibadah dan ada kaitannya dengan perhitungan kalender, maka memakai apa? Kalender Hijriyah. Tapi hal-hal yang sifatnya muamalah, ada kaitannya dengan kalender, maka bebas sesuai dengan uruf yang berlaku, silahkan. Itu dipahami baik-baik jemaah. Seperti misalnya hutang, pencatatan hutang. Saya berhutang pada Anda misalnya 50 juta misalnya. Taib, kapan membayarnya? Boleh ditenggatkan dengan kalender Masehi, boleh, tidak masalah. Pakai kalender Jawa pun fadhal, selama tidak ada khurafat di sana. Ya, itu dalam masalah apa? Masalah muamalah. Bagaimana dengan masalah zakat? Kalendernya pakai apa? Zakat ini ta'abbudi, ibadah, maka harus pakai kalender Hijriyah standarnya. Kalender Hijriyah. Tidak pakai misalnya kita mulai start dari tanggal 1 Agustus, maka saya akan bayar zakat nanti insyaallah kalau misalnya masih mencapai nisab 1 Agustus tahun depan. Enggak begitu caranya. Tapi lihat 1 Agustus ini berapa di kalender Masehi? Berapa di kalender Masehi? Ya. Maka hitunglah kalender Masehi setahun berikutnya,
untuk tanggal yang sama secara Masehi. Karena itu sifatnya ta'abbudi, ibadah. Zakat itu ibadah. Ya, bukan pakai tanggalan Masehi. Ya. Ulang tahun, hari ulang tahun. Ini bukan ta'abbudi, ini bid'i namanya. Maka enggak ada kalender-kalender kayak gitu, enggak perlu dirayakan. Justru harusnya makin ngeri karena makin dekat dengan kematian, bukan malah bersenang-senang dengan hari kelahiran, ya. Tayyib. Jadi setelah 4 bulan keguguran, setelah 4 bulan maka disolatkan. Haitsu kana qad nufikha fihi ruhu tsumma mata. Karena apa? Karena dia telah ditiupkan ruh padanya kemudian meninggal. Berarti disolatkan terhadap mayit yang tadinya memang ada ruh, makanya disebut mayit. Ya. Baik, pasti dikubur juga, iya dikubur, dikuret, dikubur. Tapi bagaimana kalau misalnya sebelum 4 bulan? Ya, kalau perhitungan dokter itu biasanya pakai kalender Masehi ya, tapi pastikan sama dokternya berapa. Anggaplah udah kita ikut taklid pada dokter karena beliau-beliaulah yang lebih faham. Ya. Kata dokter, ini belum sampai 4 bulan gitu misalnya. Khalas. Nas dari dokter ini menjadi hukum. Apa konsekuensinya kalau keguguran sebelum 4 bulan? Maka ya dikuret, dikeluarkan, disolatkan atau tidak? Tidak. Tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Ya, tidak disolatkan. Namun dikubur sebagaimana mengubur orang biasa, manusia. Dan tidak ada spesialnya, khalas, enggak perlu dikubur terus dikasih lampu dia, enggak. Lupakanlah, khalas. Kemudian wa amma kitabatul malik atau malak. Adapun pencatatan yang dilakukan oleh malaikat, fa hadits Ibnu Mas'ud yadullu ala annaha takunu ba'da al-arba'ati ashhuri aidan ala ma sabaq. Bagaimana? Kalau tadi kan ditiupkannya roh itu setelah 4 bulan. Begitu pula dalam hadis Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwasanya pencatatan yang dilakukan oleh malaikat dari takdir demi takdir untuknya itu juga terjadi setelah 4 bulan juga. Ya, dan itu gaib. Allah yang lebih tahu. Allah yang tahu. Kemudian dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wakalallahu birrahimi malakan yaqul ay rabbi nutfah ay rabbi 'alaqah ay rabbi mudghah." Allah menugaskan seorang malaikat kepada rahim untuk mengurusi apa yang di rahim itu. Dan malaikat tersebut berkata, "Wahai Tuhanku, ia baru setetes sperma." Ini ketika di 40 hari pertama. Kemudian, "Wahai Tuhanku, ia telah menjadi segumpal darah" di 40 hari kedua berikutnya. Baik, "Wahai Tuhanku, ia telah menjadi segumpal daging" di 40 hari selanjutnya. Kira kisaran 120 memang. Anggaplah itu genap 40 bulan. Memang 29 kali 4 ya bisalah anggap kurang 4 hari sekitaran itu. Ya. Pokoknya sekitaran itu. 116, 117, 18, 19, 20. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza aradallahu an yaqdiya khalqa qal ya rabbi adzakarun am untha. Maka ketika Allah Ta'ala ingin menetapkan suatu penciptaan makhluk ini, dalam konteks ini manusia, maka malaikat akan bertanya, "Ya Rabb, ya Allah, adzakarun am untha?" Laki-laki atau perempuan ini? Ini menunjukkan sebelumnya malaikat tidak tahu. Padahal ini tugasnya mereka, tapi mereka masih bertanya kepada Allah. Laki atau perempuan ya Allah? Ya. Itu ketika pengen menetapkan penciptaan setelah 120 itu atau setelah 4 bulanan itu. Maka kemudian asyaqiyun am sa'id, dia celaka atau bahagia di kehidupannya atau di akhiratnya nanti.
Nanti akan Allah beritahu untuknya. Famar rizq, bagaimana dengan rezekinya? Famal ajal, bagaimana dengan ajalnya? Fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, maka dicatatkan seperti itu ketika ia di dalam perut ibunya, dan Allah tahu hal tersebut, kita tidak bisa melihatnya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa zahiru hadza yuwafiqu hadits Ibnu Mas'ud lakin laysa fihi taqdir muddah. Zahir hadis ini sejalan dengan hadis Ibnu Mas'ud, namun di dalamnya tidak disebutkan ukuran jarak waktu untuk ruh ini. Kemudian, wa hadhihi al-kitabatu allati tuktabu lil janini fi batni ummihi ghairu kitabati al-maqadir as-sabiqati li khalqi al-khalaiqi al-madhkura fi qoulihi ta'ala. Pencatatan yang dilakukan untuk janin dalam perut ibunya setelah 120 harian ini bukan penetapan takdir-takdir yang telah ada dan telah mendahului penciptaan segala makhluk yang disebutkan dalam firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ini harus dipahami akidah ini jemaah sekalian. Setiap bencana apapun yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dalam hadis Ibnu Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah atau bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluk, ditakdirkan kapan ditetapkannya, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dalam redaksi lain disebut innallaha kataba maqadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis takdir-takdir tersebut sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Dan apa-apa yang termaktub dalam atau pada Lauh Mahfuz itu tidak akan berubah. Pahami masalah takdir ini jemaah sekalian. Pahami masalah takdir ini. Takdir yang di Lauh Mahfuz itu takdir yang tsabit. Segala yang ada padanya pasti terwujud. Betul ya? Oke. Dan takdir-takdir rinci seperti takdir ini yang disebutkan di rahim ibunya, atau takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Apa di surat Al-Qadar kan ada? Ya. Khairun min al-fajar tanazzal malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Gimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan takdir di malam Al-Qadar, takdir tahunan. Dan juga ada takdir-takdir lainnya yang rinci pada diri kita masing-masing. Semua takdir tersebut yang sifatnya tafsili, rinci, semuanya bisa berubah. Ini yang disebut doa bisa mengubah takdir. Ini yang disebut doa bisa mengubah takdir. Takdir-takdir yang sifatnya rinci Allah beritakan kepada sebagian pihak, di antaranya malaikat di rahim ini. Tetapi apakah ini bisa berubah? Bisa. Siapa yang merubah? Allah Ta'ala. Dengan apa merubahnya? Dengan sebab yang Allah Ta'ala inginkan, terserah Allah. Dan segala perubahan dalam takdir-takdir rinci ini, semua perubahannya sudah fix ada di Lauh Mahfuz. Apakah bisa dipahami jemaah sekalian? Paham gak kira-kira? Misal, ketika malaikat yang mencatat takdir di rahim ini, malaikat ini bertanya, ya, dia akan sengsara atau bahagia, atau ajalnya kapan? Ajalnya. Kapan matinya? Maka Allah Ta'ala katakan kepada malaikat, dan ini Allah Ta'ala tidak berdusta, tidak. Allah Ta'ala tetapkan kepada ajalnya sekian, pada waktu sekian dia akan mati. Oke? Berarti malaikat rahim ini kemudian mencatat, ini orang insya Allah akan mati pada sekian, pada waktu sekian. Oke? Ini takdir rinci, takdir rahim namanya. Pertanyaan berkaitan dengan tadi, apakah ini betul-betul fix atau ada mungkin berubah? Mungkin enggak? Mungkin.
Mungkin. Dan perubahan itu diketahui oleh malaikat nggak? Tidak. Malaikat hanya bertugas mencatat dan mengetahui itu saat yang diketahui. Dan ketika misal saja Allah tetapkan dia akan wafat misal pada 1 Muharram tahun depan. Misal. Okay? Ditetapkan oleh Allah begitu. Okay. Maka nanti juga malaikatul maut akan ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya pada tanggal 1 Muharram. Kemudian sebelum tanggal 1 Muharram dia orang ini melakukan silaturahim, contoh yang membuat umurnya memanjang. Akhirnya Allah panjangkan usia dia, tidak wafat di 1 Muharram. Ditunda oleh Allah. Padahal malaikatul maut udah bersiap-siap untuk mencabut nyawanya. Apakah ini mungkin? Mungkin. Apa yang menguatkan kemungkinan ini? Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi oleh malaikatul maut. Namun malaikatul maut ketika ingin mencabut nyawanya, malaikatul maut ini menjadi dari alamnya malaikatul maut ke alam kita gitu, merasuk menjelma menjadi sosok manusia. Padahal ini malaikatul maut. Dia ingin mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, tapi malaikat maut dalam konteks menjelma menjadi manusia. Nabi Musa dan ini malaikatul maut tidak akan dia datang seperti itu kecuali diperintah oleh Allah, ya kan? Ini ajalnya Musa, Nabi Musa aja sekarang nih, cabut nyawanya. Maka cabut nyawanya dengan cara ini. Akhirnya malaikat maut tuh nurut. Gak mungkin malaikat maut berijtihad, punya inisiatif sendiri. Saya pengen matiin sekarang. Enggak, disuruh sama Allah. Maka kemudian datang malaikatul maut. Nabi Musa alaihissalam belum pengen mati. Ditonjok gitu malaikat. Ditonjok malaikat maut. Sampai copot matanya dari tempatnya. Ini hadis sahih. Copot dari tempatnya. Pernah dengar gak jemaah kayak gini? Belum pernah dengar? Anda pernah dengar, pernah mempelajarinya bahkan. Nah ini sekarang dengar nih. Ini bukan khurafat, ini kata Nabi Muhammad SAW menceritakannya. Kenapa kok bisa copot matanya? Itu kan malaikat. Semua makhluk seperti malaikat atau jin, kalau udah masuk ke dimensi kehidupan alam manusia, itu konkret seperti sama manusia. Dia konkret di alam kita. Dipegang bisa, ditonjok bisa. Nah, ini pas Nabi Musa AS menonjoknya, kemudian copot dari tempatnya matanya. Maka malaikatul maut kembali ke alamnya, kemudian menuju Allah. Ya Allah, hambamu ini belum mau mati. Berarti Allah Ta'ala tangguhkan gak? Tangguhkan. Itu bisa terjadi pada Nabi Musa AS, salah satu sampel. Dan yang lainnya juga bisa. Di antaranya coba mati suri. Mati suri bahasa Arab. Dari kata surah. Mati gambarannya saja, karena surah artinya gambaran. Tampaknya saja mati, hakikatnya dia belum mati. Karena ada bagian dari ruhnya yang mungkin tercabut, tapi dia tidak komplit. Masih ada posibilitas untuk balik lagi ruhnya ke jasadnya di alam dunia ini. Ini yang disebut mati suri. Memang kelihatan nggak benar bernafas, udah kaku, bahkan ada yang udah dijadiin pocong, hidup lagi. Ini bukan bangkit dari kubur, bukan bangkit setelah mati, tapi ini namanya mati suri. Mungkin. Itulah alam ruh yang kadang nggak masuk logika ya mas kalian. Jadi seperti itu. Apa yang tercatat di takdir rahim ini mungkin gak berubah? Mungkin. Apakah perubahan itu diketahui malaikat? Tidak. Mereka hanya mengetahui apa yang saat itu saja diberitahu oleh Allah. Apakah Allah mengetahui akan berubah? Allah tahu akan berubah, karena semua perubahan ada di Lauh Mahfuz. Kenapa Allah Ta'ala memberitakan malaikat ini ajalnya segini, padahal Allah tahu bahwa ajalnya bukan segitu. Allah yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala berbuat sekehendak Allah. Terserah Allah mau mengabarkan kepadanya begini, nanti akan untuk menunjukkan bahwasanya hatta malaikat sekalipun tidak mengetahui segala hal, hanya mengetahui apa yang Allah beritakan. Dan ini bukan berarti Allah Ta'ala berbohong, bukan.
Buktinya Allah Ta'ala nanti akan perintahkan pada saat itu mati dia. Pada saat itu pertama malaikat maut cabut nyawanya. Namun karena dia Allah takdirkan punya sebab perpanjangan umur, maka dipanjangkanlah umurnya oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu jemaah sekalian. Maka segala perubahan takdir dengan apapun sebabnya, baik dengan ikhtiar, dengan cara beramal saleh ataupun dengan doa, maka perubahan takdir tersebut sungguh telah Allah ketahui sebelumnya dan sungguh telah tercatat di Lauh Mahfuz. Kadang-kadang nih sebagian jemaah bertanya, Ustaz, ini musibah hukuman apa takdir sih? Ini pertanyaan tidak tepat. Hukuman atau takdir sih? Semua musibah pasti takdir. Semua kenikmatan pasti takdir. Maka jangan kemudian takdir dilawan sandingannya dengan hukuman. Baik dihukum atau tidak, semua bagian dari takdir. Mungkin maksud mereka adalah, Ustaz, ini murni takdir dari Allah atau hukuman sih? Maka kita katakan bahwasanya sesungguhnya tidaklah ada musibah melainkan sebabnya itu kita sendiri. Semua takdir Allah iya. Tapi coba muhasabah, berarti sebabnya kita sendiri. Baik. Kemudian terdapat nas-nas yang banyak yang menyebutkan telah tercatatnya ketentuan-ketentuan takdir yang sebelumnya bahagia atau sengsara. Kata Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Ta'ala menghapus apapun yang Allah inginkan, dan Allah Ta'ala menetapkan. Terserah Allah mau menghapus atau ditetapkan. Ini yang pertama. Wa 'indahu ummul kitab, dan Allah punya induk kitab takdir. Ini ada dua hal di ayat Ar-Ra'd di akhir-akhir ya, di halaman terakhir surat Ar-Ra'd. Ya, sebelum surat Ibrahim. Itu di sebelah bagian kiri tengah lah pokoknya. Enggak tahu nomor berapa ayatnya, tidak hafal nomor ayatnya. Jadi Allah Ta'ala menghapus atau membiarkan apa yang sudah Allah kehendaki, dan Allah pun punya kitab induknya, yaitu Lauh Mahfuz. Ini berarti ada dua. Ada takdir yang memang seluruhnya termaktub di Lauh Mahfuz dan itu tidak akan berubah karena induk, dan ada takdir-takdir rinci yang terserah Allah, mau teruskan atau mau hentikan atau mau hapus, terserah Allah. Tapi semua meneruskan, menghentikan atau menghapusnya itu semua sudah ada di Lauh Mahfuz. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati awin nar, wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Tidak ada suatu diri yang bernyawa pun melainkan Allah Ta'ala telah menetapkan tempatnya di surga atau neraka. Pasti. Semua dari kita sudah Allah tahu tempat kembalinya di surga atau neraka. Jika tidak, maka telah dicatat sebagai yang sengsara atau bahagia, dunia atau akhirat, sengsara atau bahagia. Maka seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal? Ya Rasulullah, ya kita udah ketahuan ntar masuknya surga atau neraka. Kalau gitu, kenapa kita tidak diam saja, nyerah kepada takdir, dan udahlah gak usah beramal? Toh udah ketahuan ujung-ujungnya kita kemana. Kan mikirnya gitu cuma kalau misalnya udah ketahuan. Kayak gini nih contoh di dunia ya. Pendaftaran masuk kampus kuliah, pendaftaran kuliah mahasiswa baru. Daftar banyak tuh. Ada 500 orang calon mahasiswa. Ternyata rektornya atau dekannya atau pokoknya panitia di kampus itu sudah menetapkan, ketika semua daftar sebelum dites sudah menetapkan siapa yang bakal terima
siapa yang tidak. Udah. Bahkan diumumkan. Pasti para calon mahasiswa itu ketika tahu nama-nama itu sudah diumumkan, nama-nama itu sudah mereka rahasiakan, ditetapkan oleh mereka siapa yang bakal diterima, siapa yang enggak, udah ketahuan, padahal belum tes, pasti mereka akan bilang, kalau gitu ngapain kita tes? Toh tes enggak tes, udah ketahuan kok siapa-siapa yang bakal diterima atau enggak. Ya enggak? Kira-kira kok antum kayak gitu gimana? Ngapain ikut tes? Kita ikut tes, tahu nggak terima, kecewa. Kita nggak ikut tes, keterima. Ya, udahlah nggak usah itu, ngapain capek-capek. Itu pikirannya, logikanya coba. Tapi itu kan dunia ya, dan itu manusia yang kemungkinan zalim. Tapi Allah tidak zalim. Maka Allah mengetahui siapa-siapa penghuni surga, siapa-siapa penghuni neraka. Kalau udah ketahuan kayak gitu, ya udahlah kita ngapain capek-capek beramal ya Rasulullah. Udah kita udah nyerah aja, pasrah aja, nanti juga ya kalau neraka toh neraka, daripada kita capek-capek beramal tapi ternyata neraka ya udah. Tapi Allah tidak begitu. Allah tidak zalim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu", beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap jiwa ini akan dimudahkan sesuai dengan endingnya nanti, surgawi atau neraka, sesuai nanti, amalannya sesuai. Amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang berbahagia kelak, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli jannah. Maka lihat, ngacak di diri kita sekarang, Allah mudahkan kita yang mana? Wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang yang sengsara, ahli neraka, itu dulu di dunia dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang penghuni neraka. Nah sekarang tinggal melihat gitu loh, kita nih dimudahkannya yang mana, atau 50-50. Nah ini bahaya juga. Pas pengen baik dimudahkan yang baik, pengen jahat dimudahkan yang jahat. Dan sekarang untuk menjadi jahat dan buruk itu sangat dimudahkan, tinggal pilih mau enggak ya sama yang track seperti itu. Ya. Nah, begitu jemaah sekalian. Itulah masalah ruh dan takdir. Ruh ini memang menyimpan banyak sekali misteri jemaah sekalian. Ketika kita tidur, maka ada bagian ruh yang lepas dari diri kita. Iya. Kalau nggak percaya tidur aja Pak. Ayo. Ini terserah mau tidur di kamar, di rumah, di kajian, di pesawat. Pokoknya kalau kita tidur, ada bagian ruh yang lepas dari diri kita ini, dari jasad ini. Anak takjub ketika suatu ketika masih di Libya, anak beli kitab, kan habis mukafah Libya itu. Anak dapat 1 juta ketika itu. 1 juta ketika itu udah bahagia banget loh mahasiswa itu. Langsung anak beli kitabnya, kitab Syarah Riyadhis Shalihin karya Syekh Utsaimin. Anak baca. Di antara yang membuat anak takjub dari pendapat beliau, sesungguhnya ketika manusia itu tidur, ruh itu melayang-layang, jauhlah, berjalan-jalan ke tempat yang begitu jauh di dunia ini bisa. Ya. Masuk akal nggak Pak? Tapi kan benar juga sebenarnya. Kadang malah ke alam lain, ya kan? Ke alam ruh. Makanya mungkin kita nggak pernah ketemu setan di alam kita ini. Tapi pas mimpi kadang ketemu setan. Kita ketemu setan, bukan setannya ketemu kita. Kaget ngeliat kita, enggak. Kita yang ketemu setan, ya kan? Atau ketemu ruh dari nenek moyang atau orang yang meninggal. Mungkin kayak gitu. Mungkin. Bener. Jadi jauhlahnya tuh jalan-jalannya itu ke alam dunia ini entah kemana, dan juga bisa ke alam lain, alam ruh, alam barzakh. Tapi tidak menempati alam barzakh, ingat ya. Makanya bisa ketemu tapi tidak menetap di sana. Nah, maka sebagian ulama membagi ruh
Setiap manusia itu ada 3 macam ruh. 3 macam ruh. Yang pertama, ruhun nafs. Ruh nafs, jiwa ini, nyawa ini, nyawa ya. Kemudian ruh yang bisa bernafas ini ruh. Yang kedua, ruhul yaqzah. Ruhul yaqzah ini, ruh yaqzah itu keterjagaan. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, ana tidak begitu ingat ya. Apakah dia disebut ruhus syaitan atau ruh apa? Ana yang nomor 3 ini lupa. Type yang 2 saja dulu. Tapi semua ini adalah ruh milik kita gitu loh, ruh diri milik kita. Kadang-kadang ya sebagian mungkin pernah menjelaskan, walaupun ini salah satu pendapat ulama dan tidak mesti langsung kita katakan ini benar, tapi ijtihad sebagian ulama. Kadang-kadang ada orang membedakan antara ruh, nafsu atau jiwa dan sukma. Ya. Kalaupun iya sukma itu ada, maka kita tempatkan sukma itu di namanya ruh al-yaqzah. Ruh al-yaqzah ini sukma. Sukma ini berbeda dengan ruh intinya yang merupakan inti kehidupan kita di sini. Sekarang orang lagi tidur. Ya, lagi tidur. Ada enggak ruh di dalam dirinya? Itu pertanyaan. Ada enggak, Pak? Selama masih nafas, iya. Ini yang disebut nomor pertama tadi, ruhun nafs, jiwa. Kalau ruhun nafs ini hilang dari diri kita, mati namanya. Ya Pak ya? Yang kedua, ruh al-yaqzah, ruh keterjagaan. Selama kita masih terjaga, tidak tidur, maka ruh yaqzah masih ada di diri kita. Makanya dalam hadis Nabi SAW, doa bangun, di antara doa bangun tidur, di antara doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrih. Ya. Yaitu di doa bangun tidur nih jemaah. Segala puji bagi Allah alladzi afani fi jasadi, menyelamatkan aku di jasadku, memberikan kesehatan padaku di jasadku. Wa radda alayya ruhi, pas bangun tidur dia bilang segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku padaku. Berarti ada ruh yang keluar dari dirinya dan itu hak. Dan itu hak, Pak. Itu kita nggak bisa kita atur dan nggak bisa untuk merencanakan, nggak bisa. Itu yang disebut keluar kata sebagian ulama ruh yaqzah, atau sebagian orang menyebutnya sebagai sukma. Sukma ya, kalau emang pendapat itu benar ya. Dan sukma ini, ruhul yaqzah ini, baik ruh yaqzah maupun ruh nafs, itu dua-duanya bisa dipermainkan oleh syaitan. Bisa dipermainkan oleh syaitan, dan bisa juga syaitan itu menjadi wakil dari keduanya. Omongan saya bisa dipahami gak Pak? Hah? Ketika antum mimpi buruk di tidur antum, kerasa gak di jiwa antum? Bisa kerasa kan? Bisa dipermainkan oleh syaitan? Bisa. Dan sebagian orang yang gangguan jiwa, apa namanya, ODGJ apa namanya, OGDJ apa gitulah, ODGJ itu ada bagian dari salah satu ruh ini yang dipermainkan baik oleh syaitan atau memang sudah rusak secara zatnya, tergantung beda-beda kasus. Sebagian dukun juga mempermainkan ruh al-yaqzah. Maka ada yang namanya hipnotis. Dalam hitungan waktu kesekian kamu tidur. Ketika saya giniin kamu tidur. Tidur beneran dia. Ini masuk dalam hipnotis dan ini permainan syaitan. Begendam dan seterusnya. Ya kan? Tidur tapi bisa ngomong, sering diajak ngomong.
Ini ada bagian dari ruh yang diambil, disandera oleh syaitan dan dipermainkan oleh syaitan. Maka terbukalah di situ aib-aib. Enggak pernah dengar, pernah tahu nggak? Ini terlepas dari konten-konten tersebut, stage itu settingan atau enggak, tapi itu memang benar bisa sebagian orang. Tapi ada sisi sugesti yang kencang dan itu dibantu oleh syaitan. Tapi kadang-kadang bisa juga seseorang yang lemah iman, dengan sugesti dia bisa terpengaruh, dengan kalimat bisa, jiwanya terpengaruh. Bisa, terutama perempuan. Sebagian orang yang kena sihir, kalau antum undang dukun yang menyihirnya atau orang yang mengorder, itu bisa. Tapi itu semua adalah permainan setan. Bisa, beneran. Dan itu yang membuat anak kaget. Dan itu pula yang banyak dipakai oleh dukun-dukun. Ya, begitu cuma sekali. Sampai kesurupan. Langsung anak khitab kan, khitab itu apa namanya? Ajak bicara setannya. Kena langsung setannya. Ketahuilah setan itu dari kalangan jin itu sangat mudah kena hashtag Pak. Mudah kesinggung, mudah kena gitu loh. Syaitan, keluar kamu dari sini, kena dia. Dan anak juga pernah misalnya, kamu dukun yang ngerjain anak ini, saya ajak kamu taubat. Dukun ini ngajak ngobrol lewat jasad orang ini. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini sukmanya dukun itu. Kemungkinan kedua yaitu apa? Ini bukan sukma dukun itu, melainkan ini syaitan menjadi perwakilan dari dukun itu. Itu dua kemungkinan. Dan itu benar. Anda punya pengalaman dalam masalah ini di masa lampau yang na'udzubillah min dzalik, tidak akan diulangi karena permainan syaitan di masalah ini sangat mengerikan. Sehingga syaitan berhasil menculik jiwa-jiwa sebagian orang. Begitu. Maka tidak heran kalau misalnya ada cerita misalnya fulan nggak sadarkan diri, namun kemudian pas udah sadar dia cerita bahwa saya tadi dia diajak jalan-jalan ke suatu alam, ke gunung, ada kerajaan dan seterusnya, tinggal di sana dan seterusnya, maka itu bisa. Baik, sekarang tanya jemaah, pernah dengar nggak digondol wewe? Digondol wewe. Wewe itu jenis jin. Maksudnya sebenarnya ini khurafat, maksudnya penampakan dari mereka aja ya. Sebenarnya Allah alam aslinya begitu atau enggak tahu. Perempuan dengan rambut panjang dan seterusnya, dari jeleknya penampilan. Itu kadang suka ngegondol terutama anak kecil atau orang-orang yang kesasar atau gimana digondol. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan hilang. Ketemu kemudian cerita dia bahwasanya tadi dia tuh habis dari sana alam lain. Ini terjadi loh pada sebagian keluarga kita juga mungkin ada. Ya ada. Kita katakan ini mungkin yang diculik, apa yang diculik? Jasadnya kan? Jasadnya. Kalau jasadnya yang konkret bisa diculik, maka ruh bisa nggak? Bisa juga. Tapi itu semua dengan izin Allah ya. Bisa juga. Kayak ada orang dia masih bernafas, tapi nggak sadar. Tapi salah satu ruhnya itu udah nggak tahu kemana, dan pas ketika Allah mudahkan untuk kembali, dia sadar normal lagi, tapi dia cerita hal-hal aneh yang dia saksikan. Mungkin, itu mungkin. Tapi itu kan gaib. Kita katakan setelah mendengar cerita itu, wallahu a'lam. Orang-orang yang mati suri misalnya, ada seperti itu. Dia mungkin nggak sampai mati suri ya, tetap bernafas. Ada di beberapa konten YouTube, orang menceritakan pengalaman pribadinya dan Anda percaya orang ini terjadi pada dia begitu. Disampai di rumah sakit, memang masih hidup, yang di pemeriksaan detak jantung dan nafas masih, tapi dia nggak bisa bangun.
Ruh yaqdhahnya itu sedang nggak tahu kemana. Sampai kemudian dia cerita tentang mati surinya dia. Dia cerita ketemu dengan ada makhluk yang besar dan bagus sekali, ada yang besar tapi hitam mengerikan. Kisahnya persis dengan sabda Nabi SAW tentang perjalanan ruh. Persis plek-plek, dan orang itu orang awam yang gak ngerti hadis, gak ngerti Quran, tapi bisa cerita seperti itu. Itu ada di YouTube beberapa cerita. Orang itu menceritakan, padahal kita tahu dia orang awam, gak pernah ngaji, tapi bisa cerita seperti itu, melihat penampilan azab kubur dan seterusnya. Kita katakan iya, terjadi pada ruh yaqdhah dia atau sukma dia seperti itu. Allah balikkan kemudian akhirnya terjaga lagi, bangun lagi, bisa cerita. Tapi apakah itu yang dia saksikan itulah pasti azab kubur atau nikmat kubur? Kita katakan wallahu a'lam. Kita katakan dia benar, dia melihatnya, mungkin merasakannya, tapi kita tidak katakan itulah azab kubur, itulah nikmat kubur, itulah akhirat, itu neraka. Kita katakan Allah lebih tahu tentang semua itu karena itu gaib. Gitu ya jemaah sekalian ya. Kalau misalnya ada kuburan dibongkar, kebakar, udah hangus padahal baru kemarin ini orang. Apakah kita percaya bahwa orang ini hangus? Ya emang hangus, orang kelihatannya hangus. Kita percaya dengan yang zahirnya, tapi gak boleh kita menerawang gaibnya. Oh, orang ini sedang diazab, wallahu a'lam. Begitu jemaah sekalian, kita coba sampai sini, insyaallah kita bertemu pada pekan depan. Mudah-mudahan suatu sajian kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.